Ya, lanjut. Saya Kita masih yang minta bertanya. dalil. Aku masih di Iya, sini. Dalil, Kalau kita saudara bertanya dalil, dalil bung. Aku masih di sini. Jangan pikir aku sudah pergi. Kamu dan iblis sepakat menyalib Yesus. Mana kesepakatan Bang Zuma. Elohim menyalib Yesus? Mana dalilnya? Ayo. Kamu dan iblis sepakat menyalib Yesus. Mana? Cuma gimana? Mana Tuhannya? Mana Elohim sepakat menyalib Yesus? Mana? Dalil. Ayo. Itu di Matius, Bang. Itu bukan firman Tuhan. Jangan diganti. Jangan coba. Ya, Ayo. susah kalau gitu ya susah lagi Lah, malah. masa iya firmannya belakangan muncul bro admin? Gimana sih? Ya, Masa memang dibunuh dulu? realitanya- Masa dibunuh dulu baru datang firmannya belakangan? Jangan gitu dong. Saya realitanya minta gitu. dalilnya di mana Tuhan Elohim mengizinkan pembunuhan terhadap Yesus untuk nebus dosa orang Roma. Mana dalil? Tadi Anda sepakat, iblis dan Anda sepakat menyalib Yesus. Nah sekarang Tuhannya mana? Mana? Ya, maksudnya kedua itu gini loh Predika Bro Admin. Di mana ada tertulis Elohim berfirman, inilah anakku yang Bunuhlah, akan saliblah. mati. Gitu-gitu Mana? gitu Oh, loh. enggak ada. Kan biasanya Enggak ada kan? Nah, Secara tersurat tidak seperti itu. Sementara mana? Tuhan Elohim mengatakan jangan kau persembahkan anak manusia. Ayo. Betul. Nah, terus kenapa Anda mengatakan bahwa ini adalah karya keselamatan? Ya karena gini, Pak Sumaya. Sementara kalau dari itu prosesnya dikelilingi oleh iblis. Semuanya iblis yang punya karya. Ayo. iya, Mana? iya. Sebentar, Bang. Tapi Bang Zuma setuju bahwa Yesus mati? Tidak. Oh, ngapain Anda bicarain? Nah, justru itu saya cari pembenaran Anda untuk membunuh Yesus itu apa? Tapi kalau yang dibunuh itu adalah orang terkutuk, saya setuju. Bang. Oke, saya bicarakan dulu nih. Begini loh Bang Zuma ya. Bang Zuma. Karena perintah Tuhannya membunuh orang terkutuk ada. Oke, Tapi gini, perintah gini. Tuhannya membunuh orang suci tak ada. Nah, Yesus Oke. terkutuk atau suci? Ayo. sedikit saja mengkaitkan untuk kena kan? membuat enggak begini supaya Bang Zuma berpikir begini ya. Boleh Wah, Anda saya pula yang disuruh Iya berpikir. betul. dalil dulu, baru suruh orang berpikir, Oke, jangan mulut oke. besar. Oke, pertama Bang Zuma, Bang Zuma. Apa? Anda masuk ke kitab Injil, udah? Nah, terus masalahnya? Anda masuk ke kitabnya orang Yahudi apa? Apa hak Oke, Anda? sudah. Nah, Anda masuk ke kitabnya orang Yahudi apa hak Anda? Izinkan dulu saya bicara, nanti sangka aja nanti ya. Tapi izinkan saya bicara. Udah? Iya, silakan. Anda masuk ke kitab Injil, tapi sorry, 1000 kali sorry. Kitab Injil itu adalah sejarah. Ketika seseorang memahami sejarah, dalam arti ada sejarah Yesus yang lahir sampai kepada kematiannya. Tapi Anda menolak itu. Saya pikir Anda masuk ke ruang yang jauh dari logika. Oke, itu pertama. Lalu kedua, tutup saja Alkitab, baca saja sejarah-sejarah yang tidak setuju dengan Kristen, bahwa sejarah menyatakan Yesus disalibkan. Oke, mereka adalah orang-orang yang bukan Kristen dan tidak senang dengan Kristen, tapi mereka menuliskan sejarah bahwa Yesus disalibkan dan mati. Kalau Anda bantah itu, bantahlah sejarah, bantahlah kitab suci, dan silakan Anda berdiri sendiri dan tetap berkata, aku tidak mau mengakui Yesus mati. Silakan. Bung, Tapi Anda salah memahami kitab sejarah. Bung, masih adakah otak di kepala yang bisa saya temani berdiskusi ini? Masih ada kan? Justru Masih ada Anda kan? yang tidak ngerti. Masih ada kan? Nah, gini, dengarkan saya. Penyaliban itu terjadi. Terjadi penyaliban itu. Baik sejarah kitab saya sebagai kitab suci maupun kitab saudara. Tapi yang jadi permasalahan ini ajaran Roma. Ajaran Romanya, sabar dulu. Anda pikir Anda Kristen ini dari Yahudi? Mana ajaran Romanya? Mana ajaran Romanya? Silakan. Mana? Yang ajaran mempertuhankan anak dewa itu apa? Romanya? Salah Anda. Makanya dengarkan saya. Anda sangka nanti gantian kita.
Oke, silakan. Anda Lanjut. itu enak di Indonesia ini enak. Kenapa kitab Anda itu sudah ke-Islam-Islaman, baunya tinggal sholat aja dengan ke masjid. Itu tidak kalian itu. Kitab kalian itu sedikit lagi jadi Al-Quran. Asal kau tahu. Mungkin 20 tahun kemudian setelah kami mati semua para apologet ini, kitabmu sudah bahasa Arab juga. Kalian juga sudah pakai songkok kopiah di masjid. Sorry. Gerejamu juga berubah nanti pakai toa. Sorry, Bang. Yesus Akbar, Yesus Akbar. Nah, gitu nanti kalian. Kalian meninggalkan agama asli kalian dari Vatikan Roma Oke, itu. Bang. Tunggu dulu, saya belum selesai. Sabar, gantian kita. Kamu nyerocos tapi tidak ada isinya. Tunggu, sabar. Tidak ada isinya, membosankan. Dengarkan saya, dengarkan. Nggak Camkan apa-apa, baik-baik. nggak apa. Dengar. Ada sekian ribu- ada Dengarkan sekian ribu saya. di sini. Dengar. Oke. Penyaliban itu terjadi di tengah-tengah Yahudi. Oke. Al-Quran mengatakan oke. Bible juga mengatakan oke. Muncul penganut ajaran pagan. Roma Vatikan menjadikan tragedi penyaliban itu sebagai simbol keselamatan dengan mendudukkan Yesus sebagai korban tebus dosa. Makanya saya minta dalilnya, tak ada. Oke, satu. Yang kedua, yang dibunuh di atas tiang salib itu adalah bukan utusan Tuhan, bukan rasul Tuhan, bukan orang suci, tapi orang terkutuk. Oke, kalau orang terkutuk, sabar dulu belum. Kalau orang terkutuk, berarti bukan Yesus anak Maria, tetapi yang terkutuk ini Yudas. Makanya saya minta dalilnya, Bung. Mana dalilnya? Firman Tuhannya, silakan bunuh orang suci untuk nebus dosa. Itu tak ada. Tapi kalau bunuhlah orang yang terkutuk karena dosanya, makan suap, dalilnya ada. Orang yang makan suap diperintahkan oleh Tuhan untuk dibunuh. Ada dalilnya. Tapi kalau orang suci, orang benar, orang dikasihi dibunuh, tak ada dalilnya. Malah perintahnya jangan kau bunuh. Itu yang perlu Anda pahami. Maka duduk perkara sebenarnya adalah yang kalian sembah itu Yudas, bukan Yesus. Kenapa kalian pingin kali kemudian Yesus ini dibunuh? Kenapa? Ternyata kalian sepakat dan ikut keinginan setan. Anda sudah akui tadi kan, setan mau Yesus disalib, kemudian Anda mau Yesus disalib, tapi Tuhan Elohim tidak mau kemudian Yesus disalib. Maka apa yang terjadi ketika Anda dan setan teman Anda itu berkongkol membunuh Yesus? Tuhan Elohim menyelamatkan Yesus, yang dibunuh adalah Tuhan kalian Yudas. Itulah yang kalian sembah selama 2000 tahun. Sampai di sini paham? Oke, saya tambah. Paham? Oke. Ini giliran saya. Belum lanjut, ya. paham? Oke, udah diam saja biar saya tanggapin Anda. Pertama, Pasti mulut besar aja ini, nggak ada isinya pasti. Dengar aja nanti. Udah, jangan tak. Dalilnya, saya kasih dalil. Keluaran 23 nomor 7. Dengar dalilnya supaya saya tidak disebut asumsi. Dengarkan. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Satu. Kedua, 6 kekejian, bahkan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan, yaitu orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 2. Kemudian yang ketiga, Ulangan 21 nomor 22. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati, maka janganlah kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dihukum terkutuk mati di atas tiang salib oleh Tuhan, jangan kau sentuhkan kakinya kepada tanah yang menjadi milik pusakamu. Oke? Ada 3 dalil, baru 3. Saya punya stok dalil banyak larangan Tuhan membunuh Yesus. Sekarang giliran kamu menjawab, tolong tunjukkan dalilnya Tuhan mengizinkan, memberikan perintah bunuhlah Yesus orang yang suci itu. Silakan. Oke, Bang Zuma, begini. Saya ngomong baik dulu di luar dari konteks pembicaraan kita. Begini. Karena ini terlalu banyak, tetapi Anda sudah bicara sampai kemana-mana. Saya tantang begini saja. Saya tantang Anda, kita buatkan satu room formal untuk saya meruntuhkan teori Anda bahwa Yudas yang mati. Saya runtuhkan. Enggak usah terlalu banyak teori mulut besar Anda itu, enggak usah. Sekarang aja buktikan dalilnya. Saya akan buat video sendiri.
Begini. Dengar Kalau dulu. Anda kalau Kalau Anda betul menerima tantangan saya terima bahwa tantangan saya Anda sebentar malam. menunjukkan teori Anda. Dengar. Berarti Saya akan terima sendiri. tantangan Anda sebentar malam head to head dengan saya di Komal sahabat Bang Suma. Berani nggak bahas ini? Oke. Gimana? Berani nggak? Kamu buka kamera, saya buka kamera, saya tunjukkan data, Anda tunjukkan data. Bahwa yang disalibkan bukan Yesus, tapi Yudas. Berani nggak? Wah, bagaimana? Sinyalnya Sebentar udah. malam. Anda tunjukkan data, saya tunjukkan data juga. Oke. Gimana? Berani nggak? Ini tantangan. Jam 9 waktu Makassar, jam 8 waktu Jakarta. Ayo. Berani nggak? Kita buktikan siapa yang Anda sembah selama 2000 tahun ini. Ayo. Besok malam saja, saya lagi di luar. Besok Oke, malam, besok Oke, malam. Nggak apa-apa. Oke, Besok malam baik. saya tantang Anda. Saya jawab tantangan Anda besok malam. Di sahabat Bang Suma datang di tempat saya jam 9 malam. Aku tunggu, kita buktikan siapa yang disalib, Yesus 7 malam, atau ya? Yudas. Oke.